Shalom, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk dapat mengikuti ibadah online yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada channel YouTube Silo Rapa Ministry. Link akan diberikan pada kolom deskripsi yang ada di bawah dan silakan Bapak Ibu boleh mengikuti agar kita dapat bersama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Bersama-sama kami menyatakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur
Selamat pagi. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu dalam acara renungan harian. Dan saya ucapkan salam damai sejahtera, shalom. Saudara, kita tetap bersuka cita. Kita harus tetap enjoy di hari ini, hari Jumat Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan beberapa hari ini, kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya. Sebagaimana bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, saudara. Saudara bayangkan dia hidup dalam situasi mereka dalam perbudakan, saudara. Ternyata Allah memerdekakan mereka, saudara. Dan Allah membawa bangsa ini terus sampai ke negeri yang dijanjikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau Allah sanggup menuntun umatnya, saudara, umatnya bangsa Israel, Allah juga sanggup menuntun kita. Ini yang menjadi pegangan kita, saudara, di dalam hidup ini. Dan saudara, oleh karena itu jangan sampai kita mengalami keputusasaan. Meskipun persoalan kita mungkin seakan-akan ada satu jurang yang sangat dalam, saudara. Tapi saya percaya tidak ada perkara yang mustahil. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita untuk kita berdoa. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini, hari Jumat, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima, dan apa yang kami pelajari itu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya akan melanjutkan di poin yang terakhir. Bagaimana kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya, saudara. Ya, saudara, di hari Senin kita berbicara bagaimana kita memahami bahwa Allah sanggup menuntun umatnya. Yang pertama, bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam hidup ini. Jadi setiap pribadi lepas pribadi, Tuhan punya rencana yang indah. Meskipun kita gagal, saudara. Meskipun hari ini kita masih di bawah. Meskipun kita lulusan, ya nggak mungkin lulusan SD, SMP, SMA. Tetapi Allah sanggup, saudara. Bangsa Israel dari perbudakan sehingga dimerdekakan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana. Demikian juga dalam hidup ini, saudara, kita sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jadikan hidup ini optimis, saudara. Yang kedua, bagaimana kita memahami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya. Yang kedua, saudara, Allah melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini. Allah melakukan yang baik untuk umatnya sehingga bangsa ini dibebaskan dari tanah perbudakan. Demikian juga kita percaya kalau Tuhan bisa lakukan yang baik bagi umatnya, Tuhan juga bisa melakukan yang baik bagi kita. Sebagai seorang bapak, sebagai orang tua terhadap anaknya melakukan hal yang baik. Dan kemarin, saudara, kita juga bisa melihat bahwa Allah mengenal kita. Allah mengenal siapakah kita. Oleh karena itu sudah kasih Tuhan, kalau Allah sanggup mengenal kita, saudara, Allah sanggup mengenal Bapak Ibu, ya, mengenal artinya nama kita, persoalan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Saudara yang kasih Tuhan, dia tahu, dia mengenal kita. Berarti Allah sanggup membuka hal-hal yang baru dalam hidup ini. Dan akhirnya, saudara, yang keempat, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya. Bagaimana kita memahami yang keempat, coba kita buka dalam Keluaran pasal 13 ayat 21-22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada malam hari di depan bangsa ini. Waduh, ini hebat, saudara. Artinya yang keempat ini, bagaimana kita memahami Allah sanggup menuntun umatnya, saudara. Artinya yang keempat, Allah tahu apa yang kita butuhkan. Saya bayangkan berapa tahun yang lalu ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir,
Itu nggak main-main saudara, listrik belum ada. Saudara bayangkan lewat padang gurun itu situasinya ngeri sudah. Kemarin sudah saya beritahu Bapak Ibu, saya punya rencana tanggal 26 kurang lebih 11 hari ke Israel. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mesir itu punya dua benua Bapak Ibu. Yang pertama benua Asia dan yang kedua benua Afrika. Jadi pada waktu di padang gurun Afrika sudah, tapi ketika lewat Laut Tiberia itu udah masuk benua Asia. Benua Afrika itu luar biasa, tandus saudara yang kasih Tuhan. Apalagi nggak ada listrik, tapi ini Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi bangsa Israel. Nah ini saudara ya. Jadi Tuhan memberikan mereka tiang awan, tiang api. Nah tiang awan artinya saudara bahwa padang gurun tuh ekstrim sekali. Kalau panas sekali saudara. Bayangkan nggak ada namanya pohonan, nggak ada saudara. Saya pernah turun di padang gurun, saya injak pasir, astaga, itu tanda kaki saya masuk ke dalam saudara. Padang gurun itu seperti itu, ya tandus dan mungkin saudara. Binatang nggak banyak yang hidup, tapi mungkin ada ular, anjing hutan, ya kalajengking mungkin ada saudara ya. Nah Bapak Ibu sedangkan anjing liar ada saudara. Nah ini dengan tiang awan mereka terus, bahkan pada waktu malam hari pun ada tiang api di depan mereka, senter tajam saudara. Waduh itu hebat ya, Tuhan tuh hebat, luar biasa saudara. Tuhan tahu menjadi kebutuhan bangsa Israel ini ya. Bukan hanya sekedar tiang awan, tiang api, tapi Tuhan kasih mereka makan. Nah ini apa yang mereka butuhkan. Nah ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan tahu keadaan padang gurun. Ketika mereka masuki wilayah Asia, itu gunung-gunung terjal saudara, gunung batu. Wih luar biasa saudara. Nah oleh karena itu saudara kasih Tuhan mengerti sekali akan kita. Oleh karena itu hari ini apa yang saudara butuhkan dalam kehidupan ini. Mungkin hari ini kau sedang menangis karena kau sedang membutuhkan biaya untuk anak-anakmu. Kau sedang membutuhkan biaya untuk perusahaan. Kau sedang terlilit masalah utang piutang. Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini kita mengalami diambang kehancuran. Mungkin pada pagi hari ini saudara kita lihat rumah tangga kita, ya hidup suami kita dan lain sebagainya, banyak sekali persoalan hidup ini saudara. Makanya saya punya HP, saya sebagai hamba Tuhan ya tidak promosikan nomor HP saudara, tapi saya sebagai hamba Tuhan saya terpanggil akan hal ini. Tugas saya bukan hanya sekedar khotbah, catat ini saudara ya. Tugas saya bukan hanya sekedar khotbah, tapi selagi masih ada waktu, selagi masih hari siang saudara. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan doa, ya telepon ke HP saya saudara, itu pasti saya angkat ya, kecuali kalau saya lupa naruhnya saudara. Jadi jam berapapun situasi saya siap saudara ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya mau hari ini, saya rindu saudara. Kita jangan kalah dengan keadaan, tapi kita harus mengalahkan keadaan. Karena kita harus punya keyakinan, punya iman. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun umatnya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu ada nomor HP saya ada tertera di sini, atau kalau Bapak Ibu mau catat ya pagi hari ini saya kasih saudara ya. Saya nggak promosikan nomor HP, dan inilah panggilan saya saudara sebagai hamba Tuhan. Selagi masih siang, mari kita terus berjuang saudara. Berjuang. Saya bukan orang hebat, tapi kita mari berusaha berjuang bersama dengan Tuhan. Ya, memang hidup ini keras saudara. Sebagai hamba Tuhan juga begitu. Di dalam pelayanan juga sama saudara. Tapi jangan sampai kita kalah dengan keadaan. Tapi kita harus mengalahkan keadaan. Inilah yang Tuhan mau. Kenapa saudara? Karena kita yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menuntun kita saudara. Ini saudara. Allah yang sanggup menuntun kita dengan jelas di dalamnya bahwa Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, untuk apa kita jalan hidup ini dengan diwarnai kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan? Percuma saudara ya.
Kita harus yakin, Tuhan aku percaya. Apapun bagaimanapun situasi. Nah gini saudara, ini yang Tuhan mau. Di dalam perjalanan hidup kita berlaku. Ketika Tuhan izinkan masalah demi masalah itu ada, Tuhan tahu menjadi kebutuhan kita. Makanya ada satu lagu berkata, Dia pengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia tahu kita saudara. Kalau Dia tahu, izinkan tangan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Kiranya renungan pagi hari ini menutup saudara selama beberapa hari bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan jauh lebih dari itu, sudah kasih Tuhan, Dia mengenal kita. Dan akhirnya Allah tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Beberapa poin ini menjadikan hidup kita pasti bersama dengan Tuhan. Saya berharap hari ini kita harus tetap enjoy, harus tetap sukacita, ada damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami adalah biji matanya Tuhan. Kami adalah pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu ya Tuhan, di tengah-tengah tantangan hidup kami yang kami sedang hadapi, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan Yesus berkata, tidak ada perkara yang mustahil juga bagi orang percaya. Tuhan berkati umat-Mu pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, Tuhan menuntun kami sepanjang hari ini. Bebaskan kami dari kuasa-kuasa kegagalan. Bebaskan kami dari kuasa-kuasa kegelapan. Sembuhkan kami yang sakit. Kami percaya Tuhan sanggup membuka terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Bahkan kami percaya hari ini Tuhan, bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Ada pemulihan besar-besaran terjadi dalam hidup kami. Sebagaimana bangsa Israel diberkati, hidup di tanah perbudakan sampai diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Bapa di surga, kami pun diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini, puji Tuhan. Saudara, saya ingatkan jangan sampai lupa nih Bapak Ibu, nanti malam ada acara live Instagram Pendeta Surya Rapali jam 7:30 Bapak Ibu, 7:30 sampai 8:30 nanti malam. Jadi Bapak Ibu yang menulis pokok doa, nanti saudara bisa tulis ya, chat di Instagram, nanti kru-kru saya akan menulis semuanya itu. Kalau tidak keburu waktunya, karena Instagram kan Bapak Ibu waktunya cuma 1 jam, nanti tetap saya berdoa apa yang jadi pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu. Yang pasti nanti malam praise and worship, pujian dan penyembahan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita berdoa bersama-sama sehingga menjadikan hidup ini menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Mari kita arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.